maka kita yang merayakan, ya jawab saja ya, dengan saya tidak memerlukan dalil untuk mencintai Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak perlu syarat untuk mencintai umatnya. Ya, jika untuk mencintai Rasulullah SAW saja kita masih perlu mencari dalil, layakkah kita untuk mendapat syafaatnya? Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Ada yang membid'ahkan, ada yang merayakan. Memviralkan Rasulullah di bulan Maulid itu setiap tahunnya masyarakat punya cara tradisi tersendiri. Ada yang membid'ahkan, ada pula yang merayakannya. Yang membid'ahkan akan mengatakan perayaan Maulid tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Mereka akan mengatakan, tidaklah kita temukan satu dalil pun yang menunjukkan disyariatkannya Maulid Nabi setelah sempurnanya Islam. Tidak ada hadis Nabi, riwayat sahabat, serta ucapan 4 imam mazhab yang menunjukkan dianjurkannya merayakan Maulid Nabi. Mereka akan mengatakan Maulid adalah sebuah perayaan rutin yang tidak memiliki landasan sama sekali dalam agama, sehingga tergolong perbuatan baru yang diada-adakan. Mereka mengatakan, inilah alasan pokok mengapa Maulid dikategorikan sebagai bid'ah. Maulid adalah perkara baru dalam agama yang tidak ada dasarnya sama sekali. Sampai mereka pun membawa hadis Rasulullah SAW. Ya, ini mana mereka berdalil, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Ya, perkataan mereka ini tercantum dalam riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Ya. Mereka para ahli yang membid'ah-bid'ahkan ini juga akan mengatakan, ya, selain tidak memiliki landasan agama, perayaan Maulid Nabi juga menyerupai perayaan yang diadakan oleh orang Nasrani, ya, yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, sehingga dikategorikan sebagai bid'ah. Ya. Mereka pun sampai mengutip perkataan Imam As-Suyuti, ya, rahimahullah. Imam Suyuti mengatakan, termasuk ke dalam perbuatan bid'ah yang mungkar adalah menyerupai orang kafir dan menyamai mereka dalam hari raya mereka dan perayaan mereka yang terlaknat, sebagaimana yang dilakukan banyak orang awam dari kaum muslimin yang turut serta dalam perayaan orang Nasrani, ya, pada Khamisul Bait, ya, dan lainnya. Ya. Subhanallah. Ya. Dan mereka pun menambah keyakinan jamaahnya untuk mengatakan bahwa Maulid adalah bid'ah melalui perkataan Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Imam Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya para salaf tidak merayakannya, ya, Maulid Nabi. Padahal ada faktor pendorong untuk merayakannya. Dan juga tidak ada halangan untuk merayakannya. Seandainya perbuatan itu isinya murni kebaikan atau mayoritas isinya adalah kebaikan, niscaya para salaf radhiyallahu anhum lebih berhak untuk merayakannya. Karena mereka adalah orang yang lebih besar kecintaannya dan pengagungannya, ya, kepada Rasulullah SAW dibandingkan kita. Mereka para salaf lebih semangat untuk berbuat kebaikan. Ini dalam kitab Iqtida Siratil Mustaqim
dinukil dari Al-Bidah Al-Hauliyah, ya, halaman 198. Ya, mereka pun juga meyakinkan jamaahnya, ya, dengan seandainya Rasulullah, ya, para sahabat tabi'in maupun imam mazhab, ya, mau merayakan maulid Nabi, tentu mudah bagi mereka untuk merayakannya. Ya. Faktor pendorong merayakan maulid sudah ada, ya, yakni kecintaan mereka kepada Nabi yang teramat besar. Ya. Ditambah lagi, tidak ada faktor yang menghalangi mereka untuk merayakannya. Namun, mengapa mereka tidak merayakannya? Apa sih susahnya maulidan? Hal ini semata karena keyakinan mereka bahwa maulid bukanlah ajaran Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, ya sahabiku semua, ala cara kaum yang suka membid'ah-bid'ahkan, ya, setiap tahunnya ketika bulan maulid datang, mereka memviralkan nama Rasulullah SAW di bulan maulid, ya, dengan cara membid'ah-bid'ahkan. Ya. Sedangkan yang merayakan, ya, akan mengatakan hari maulid kelahiran Nabi SAW adalah lebih besar, lebih agung, dan lebih mulia daripada 2 hari raya. Ya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, hanya berlangsung sekali dalam setahun. Sedangkan peringatan maulid Nabi SAW, ya, mengingat baginda dan sirahnya, ya, mesti berlangsung terus. Ya, tidak terkait dengan waktu dan tempat. Mengapa? Karena bagindalah yang membawa Id, hari raya, ya, dan berbagai kegembiraan yang ada di dalamnya. Karena baginda juga, kita memiliki hari-hari lain yang agung dalam Islam. Jika tidak ada kelahiran baginda, tidak ada biasah, ya, dibangkitkannya beliau sebagai Rasul. Ya, nuzulul Quran, Isra Mi'raj, hijrah, kemenangan dalam perang Badar, dan Futuh Mekah. Ya, karena semua itu terhubung langsung dengan baginda dan kelahirannya, yang merupakan sumber dari kebaikan-kebaikan terbesar. Ya. Banyak dalil yang menunjukkan bolehnya memperingati maulid yang mulia. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan peringatan maulid. Ya. Pertama, kita memperingati maulid Nabi bukan hanya pada hari kelahirannya, tapi selalu dan selamanya. Ya, di setiap waktu dan di setiap kesempatan. Ketika kita mendapatkan kegembiraan, ya, lebih-lebih lagi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, ya, dan pada hari kelahiran baginda, ya, hari Senin. Ya. Tidak layak seorang yang berakal bertanya, mengapa kamu memperingatinya? Seolah-olah dia bertanya, mengapa kamu bergembira dengan adanya Nabi Muhammad SAW? Apakah sah bila pertanyaan ini timbul dari seorang yang Islam, yang mengakui bahwa la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang bodoh dan tidak memerlukan jawaban. Seandainya saya misalnya harus menjawab, cukuplah saya menjawabnya demikian. Saya memperingatinya karena saya gembira dan bahagia dengan baginda. Saya gembira dengan baginda sebab saya mencintainya. Ya, dan saya mencintainya, ya, sebab saya seorang mukmin. Kedua, yang dimaksudkan dengan peringatan maulid adalah apa? Berkumpul untuk mendengarkan syirah baginda, sejarah baginda, dan mendengarkan pujian-pujian tentang diri baginda. Juga memberi makan, ya, memberi makan orang-orang yang hadir, memuliakan orang-orang fakir dan mereka yang memerlukan, serta menggembirakan hati orang-orang yang mencintai baginda. Ketiga, kita tidak mengatakan bahwa peringatan maulid itu, ya, dilakukan pada malam tertentu dan dengan cara tertentu.
yang dinyatakan oleh nas-nas syariat secara jelas, ya, seperti sholat, puasa, dan ibadah yang lain. Tidak macam itu. Ya. Peringatan Maulid tidak seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Tetapi juga tidak ada dalil yang melarang peringatan ini. Karena berkumpul untuk mengingat Allah dan Rasul-Nya, serta hal-hal lain yang baik, adalah sesuatu yang harus diberi perhatian, terutama pada bulan Maulid. Yang keempat, berkumpulnya orang untuk memperingati acara ini adalah ajakan terbesar untuk dakwah dan merupakan kesempatan yang sangat berharga, ya, yang tak boleh diabaikan. Bahkan para da'i dan ulama wajib mengingatkan manusia tentang nabinya, baik akhlaknya, hal ihwalnya, sirahnya, muamalahnya, maupun ibadahnya. Ya. Di samping itu menasihati mereka menuju kebaikan dan kebahagiaan, ya, serta memperingatkan mereka dari bala, bid'ah, keburukan, dan fitnah. Ya. Nabiku semua, yang pertama merayakan Maulid Nabi adalah sahibul Maulid sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, ya, yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa ketika baginda ditanya mengapa berpuasa pada hari Senin, baginda menjawab, itu adalah hari kelahiranku. Ya. Ini nas yang paling jelas dan terang yang menunjukkan bahwa memperingati Maulid Nabi adalah sesuatu yang dibolehkan syara. Tapi semua banyak dalil yang boleh kita jadikan dasar, ya, untuk diperbolehkannya memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, yang pertama, peringatan Maulid Nabi SAW adalah ungkapan kegembiraan dan kesenangan dengan baginda. Bahkan orang kafir pun mendapatkan manfaat dengan kegembiraan itu. Ya. Ketika Suwaibah, hamba Abu Lahab, paman Nabi SAW, menyampaikan berita gembira, ya, tentang kelahiran cahaya alam semesta itu, Abu Lahab pun memerdekakannya sebagai tanda suka, gembira, ya, oleh karena kegembiraan dan merayakan kelahiran baginda itu. Ya. Di akhirat nanti, siksa terhadap dirinya diringankan setiap hari Senin, dan keluar air surga dari celahan jarinya, ya, untuk minumannya. Demikianlah rahmat Allah terhadap siapapun yang bergembira atas kelahiran Nabi, ya, termasuk juga terhadap orang kafir sekalipun. Ya, maka jika kepada seorang yang kafir pun Allah merahmatinya, ya, sebab bergembira atas kelahiran nabinya, bagaimanakah anugerah Allah bagi umatnya yang iman selalu ada di hatinya. Yang kedua, ya, baginda sendiri mengagungkan hari kelahirannya dan bersyukur kepada Allah, ya, pada hari itu atas nikmatnya yang terbesar kepadanya. Ya. Yang ketiga, gembira terhadap Rasulullah SAW adalah perintah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengatakan, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Dalam Quran surat Yunus ayat 58. Jadi Allah sendiri meminta kita untuk bergembira, ya, bergembira dengan rahmatnya. Sedangkan Nabi SAW merupakan rahmat yang terbesar, ya, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, dan tidaklah, ya, kami mengutusmu, ya, melainkan sebagai rahmat, ya kan, bagi semesta alam. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Yang keempat, Nabi SAW mengambil berat, ya, kaitan antara masa dan kejadian dalam Islam yang besar yang telah lalu. Ya, apabila datang masanya hari peristiwa itu terjadi, itu merupakan kesempatan, ya, untuk mengingatnya dan mengagungkannya, ya, dan mengagungkan harinya. Ya. Yang kelima, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW mendorong kita untuk bersalawat, ya,
dan selawat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Ya, dalam Quran surah Al-Ahzab tuh ayat 56. Apa-apa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang dituntut oleh syara, berarti itu juga dituntut oleh syara. Ya. Berapa banyak manfaat dan anugerah yang diperoleh ya, dengan membacakan salam kepadanya. Ya. Yang keenam, dalam maulid disebut tentang kelahiran beliau, mukjizat-mukjizatnya, syirahnya, dan pengenalan tentang pribadinya. Bukankah kita diperintahkan untuk mengenalnya serta dituntut untuk menirunya, mengikuti perbuatannya, dan mengimani mukjizatnya? Ya. Kitab-kitab maulid ya, menyampaikan semuanya dengan lengkap. Ya. Yang ketujuh, maulid Nabi juga merupakan ungkapan membalas jasa baginda dengan menunaikan sebagian kewajiban kita kepadanya. Ya. Dengan menjelaskan sifat-sifatnya yang sempurna dan akhlaknya yang utama. Ya. Sahabatku semua, dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para penyair datang kepada baginda menyampaikan qasidah-qasidah yang memujinya. Nabi ridho dan senang dengan apa yang mereka lakukan, ya, dan memberikan balasan kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Jika baginda pun ridho dengan orang yang memujinya, ya, bagaimana baginda tidak ridho dengan orang yang mengumpulkan keterangan tentang akhlaknya yang mulia? Hal itu juga mendekatkan diri kita kepadanya, ya, yaitu dengan menarik kecintaannya dan keridhoannya. Yang kedelapan, mengenal sikap dan pribadi baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mukjizat-mukjizatnya dan ikhlasnya, ya, kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan pada diri seorang Rasul ya, sebelum diangkat menjadi Rasul, ya, menambahkan iman yang sempurna kepadanya, ya, dan menambah kecintaan terhadapnya. Sahabatku semua, kita itu sebagai manusia diciptakan menyukai hal-hal yang indah, ya, menampakkan fisiknya maupun akhlaknya, ilmu maupun amal, ya, keadaan maupun keyakinan. Ya, dalam hal ini tidak ada yang lebih indah, lebih sempurna, dan lebih utama ya, dibandingkan akhlak dan sikapnya Nabi Muhammad SAW. Ya, menambah kecintaan dan menyempurnakan iman adalah dua hal yang dituntut oleh syara. Ya, maka apa saja yang bisa menambahkannya juga merupakan tuntutan agama. Yang kesembilan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW itu disyariatkan bahagia dengan hari kelahirannya dengan menampakkan kegembiraan, ya, membuat jamuan, ya, berkumpul untuk mengingatnya, ya, serta memuliakan orang-orang fakir, ya, adalah bukti mengagungkannya, ya, dan rasa syukur yang paling nyata. Ya. Yang ke-10, ya, dalam ucapan Nabi SAW tentang keutamaan hari Jumat, ya, disebutkan bahwa salah satu di antaranya adalah pada hari itu Adam diciptakan. Ini menunjukkan dimuliakannya waktu masa seorang Nabi dilahirkan. Ya. Maka bagaimana dengan hari dilahirkannya Nabi yang paling utama dan Rasul yang paling mulia? Yang ke-11, maulid juga adalah perkara yang dipandang baik oleh para ulama dan kaum muslimin di semua negeri, dan telah dilakukan di semua tempat. Ya. Sebab itu ia dituntut oleh syara, ya, berdasarkan kaidah yang diambil dari hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, ya, ia pun baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, ia pun buruk di sisi Allah. Yang ke-12, dalam menyambut maulid Nabi, di dalamnya berkumpulnya umat,
zikir, sedekah, dan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua itu hal-hal yang dituntut oleh syarak dan terpuji. Ya. Yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, yang dengannya kami teguhkan hatimu. Ya, dalam Quran surah Hud ayat 120. Dari ayat ini nyatalah bahwa hikmah dikisahkan tentang para rasul adalah untuk meneguhkan hati Nabi. Ya. Tidak dinafikan lagi di saat ini kita pun perlu untuk menguatkan hati kita dengan berita-berita tentang baginda. Lebih dari keperluan baginda akan kisah para nabi sebelumnya. Ya. Yang ke-14. Bukan berarti yang tidak pernah dilakukan salafus soleh dulu dan tidak ada di awal Islam memberi arti bid'ah yang mungkar dan buruk. Melainkan apa yang baru itu yang belum pernah dilakukan mesti dinilai berdasarkan dalil-dalil syara'. Ya. Yang ke-15, ya kita sama-sama tahu ya, tidak semua bid'ah itu diharamkan. Jika haram, niscaya haramlah pengumpulan Al-Quran. Ya, yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Zaid, Sayyidina Utsman, dan penulisannya di mushaf-mushaf. Karena khawatir hilang ya, dengan wafatnya para sahabat yang hafal Al-Quran. Ya. Apakah haram ketika Sayyidina Umar mengumpulkan orang untuk mengikuti seorang imam ketika melakukan sholat tarawih? Ya, sedangkan beliau mengatakan ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, banyak lagi perbuatan baik yang sangat diperlukan umat Islam. Ya. Namun dikatakan bid'ah yang haram apabila semua bid'ah itu diharamkan. Yang ke-16, Maulid Nabi Muhammad SAW meskipun tiada di zaman Rasulullah SAW sehingga menjadi bid'ah adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya. Ia termasuk di dalam dalil-dalil syara' ya, dan kaidah-kaidah kulliyah ya, yang bersifat global. Jadi Maulid Nabi itu bid'ah jika kita hanya memandang bentuknya, bukan peranan-peranan amalan yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana terdapat dalam dalil ke-12. Ya. Karena amalan-amalan itu juga ada di zaman Nabi. Ya, nomor 12 yang disebutkan tadi. Yang ke-17, semua yang tidak ada pada awal Islam ya, dalam bentuknya, tetapi perincian-perincian amalnya ada, juga dituntut oleh syara'. Sebab, apa yang tersusun dari hal-hal yang berasal dari syara' ya, pun dituntut oleh syara'. Ya. 18. Ya. Imam Syafi'i mengatakan apa-apa yang baru yang belum ada atau dilakukan di masa Nabi SAW dan bertentangan dengan kitabullah, sunnah, ijma' atau sumber lain yang dijadikan pegangan adalah bid'ah yang sesat. Adapun suatu kebaikan yang baru dan tidak bertentangan dengan yang tersebut itu adalah terpuji. Ke-19 ya. Setiap kebaikan yang terangkum dalam dalil-dalil syar'i, hal itu tidak dimaksudkan untuk menyalahi syariat dan tidak pula mengandung suatu kemungkaran. Ya, itu termasuk ajaran agama. Ya. Yang ke-20, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti menghidupkan ingatan atau kenangan tentang Rasulullah SAW. Ya, dan itu menurut kita disyariatkan dalam Islam. Ya, sebagaimana yang kita lihat sebagian besar amalan haji pun menghidupkan ingatan tentang peristiwa-peristiwa terpuji yang telah lalu. Nah, ke-21. 21 kan? 21. Semua yang disebutkan di atas tentang dibolehkannya secara syariat peringatan Maulid Nabi SAW hanyalah pada amalan-amalan atau perbuatan yang tidak disertai perbuatan mungkar yang tercela, yang wajib ditentang. Seperti tontonan pengumbar aurat, di dalamnya ada judi, mabuk, dan lain-lain. Nah, asabiku semua, jadi ada dua cara di kalangan masyarakat kita ya dalam memviralkan nama Rasulullah SAW.
terkhusus di bulan Maulid, ya. Dan itu pun terus terjadi di setiap tahunnya. Ya. Ada yang dengan cara membid'ahkan, ada juga yang merayakan. Ya. Terus saya pribadi yang mana? Tadi sudah saya jelaskan. Ya, yang membid'ahkan atau yang merayakan. Sudah saya jelaskan tadi. Ya, jelas merayakan. Tapi terutama yang terpenting adalah ya Rasulullah SAW itu harus terus viral di hati dan di kepala umatnya. Dan terus disebut melalui salawat dan sirahnya. Serta mengamalkan setiap sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Akhlak dan adab beliau. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, di bid'ah-bid'ah pun ya nggak apa-apa. Ya, itu maulid. Yang penting nama Rasulullah viral. Disebut-sebut ya. Karena kalau nggak ada mereka ini nggak ramai kan. Karena itulah cara mereka. Jadi adanya mereka yang suka membid'ah-bid'ahkan ini pun ada manfaatnya. Ya, yang merayakan pun ya alhamdulillah. Ya, semoga makin luar biasa kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Jadi, ashabiku semua, itulah luar biasa Rasul kita ya. Udah wafat aja, nama beliau masih disebut-sebut oleh umatnya. Yang tak pernah berjumpa dengannya. Ya. Di hari kiamat nanti pun, kita masih butuh beliau. Butuh syafaat beliau. Ya. Nah. Jadi, bagi mereka yang mengatakan maulid itu bid'ah, ya itu sudah jadi peran mereka. Ya. Ketika si yang mengatakan bid'ah bertanya kepada kita yang merayakan, ya, tolong carikan dalil sahih perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kita yang merayakan, ya jawab saja. Ya, dengan saya tidak memerlukan dalil untuk mencintai Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW tidak perlu syarat untuk mencintai umatnya. Ya, jika untuk mencintai Rasulullah SAW saja kita masih perlu mencari dalil, layakkah kita untuk mendapat syafaatnya? Ya. Bagi yang menuduh bid'ah, musyrikin, ya, lantaran merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, ya kita yang merayakan doakan saja. Ya, semoga ya mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah cukup. Tiada guna memperdebatkan perbedaan. Jangan izinkan iblis tertawa kegirangan. Ya, menyaksikan kita sibuk dengan pertikaian. Ya tak? Yang terpenting adalah Rasulullah SAW, nama beliau terus viral. Ya, entah dari kaum yang tradisinya hobi membid'ahkan ataupun yang merayakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di situ dulu video kita kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang kita cintai, ya. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar lebih bermanfaat lagi video ini, ya. Terusnya bagi keilmuan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.